Episode hari ini dimulai dengan Aryan dan Imli yang sedang pergi untuk menemui Madap untuk mengambil laporan artikel darinya. Aryan meminta Imli untuk tetap di dalam mobil. Kemudian Aryan berjalan keluar dari mobil untuk menemui Madap di bawah jembatan. Seorang sniper mulai mempersiapkan senjatanya. Madap bertanya, "Di mana Imli? Kenapa kamu yang datang mengambil artikelnya?" Aryan menjawab, "Imli berada di dalam mobil. Aku mewakilkan Imli untuk mengambilnya." Kemudian Aryan memuji pekerjaan Madap yang sangat bagus. Setelah Madap pergi, pembunuh mulai menembak Aryan. Imli melihat Aryan yang tertembak lalu bergegas menghampirinya. Aryan terjatuh lemas. Pembunuh mencoba merebut amplop laporan Madap dari tangan Aryan dan mengatakan, "Serahkan amplop itu padaku. Kamu tidak akan bisa membongkar rahasia apapun dari Bos Rehan." Aryan bersikeras tidak mau menyerahkan amplop laporan itu dan memeganginya dengan sangat erat. Penjahat itu marah, lalu menodongkan senapan ke arah Aryan. Imli melihat pembunuh menodongkan senjata ke Aryan, lalu dengan panik melemparkan batu memakai ikat rambutnya dan menembakkannya ke wajah pembunuh itu. Pembunuh itu terjatuh dan senapannya terlempar jauh. Penduduk setempat melihat kejadian itu, lalu bergegas menuju tempat kejadian. Pembunuh itu kabur karena melihat banyak warga yang mulai datang, lalu merebut sebagian amplop dari tangan Aryan. Imli menangis histeris sambil memeluk Aryan dan memohon orang-orang untuk segera memanggil ambulan. Ambulan pun tiba dan Aryan dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Aryan dibawa ke ruang operasi. Kemudian Narmada mendapat telepon dan diberitahu jika Aryan sedang dioperasi di rumah sakit karena luka tembak. Narmada kaget mendengarnya. Narmada bersama yang lainnya langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Narmada melihat Imli yang menangis, lalu melihat anaknya yang tak sadarkan diri. Narmada bergumam, "Mengapa Aryan begitu menderita sepanjang waktu?" Nenek sihir mulai berakting. Betapa malangnya nasib Aryan. Dia selalu terluka setiap saat. Gudia mengatakan, Aryan tampak sekarat dengan luka tembaknya. Narmada semakin khawatir mendengar perkataan mereka. Joti menyeret Badima dan Gudia ke samping, lalu berkata, "Aku tahu kalian tidak menyukai Imli. Aku juga tidak menyukainya." Badima dan Gudia sempat menyangkalnya, tapi roti bakar berhasil membuat mereka mengaku. Gudia bertanya pada roti, apa dia juga menyukai Aryan dan ingin melihat Imli pergi dari kehidupan Aryan. Joti menjawab, jika dia tidak mau melihat Aryan terluka lagi karena Imli. Gudia berkata, "Oke, baiklah. Joti hanya teman kuliah Aryan dan aku mengenal Aryan sejak kecil. Jadi Babang Tampan harus menjadi suamiku." Roti sangat marah mendengar perkataan Gudia, namun dia berusaha mengendalikan amarahnya dan berkata, "Aryan akan menjadi suami Gudia jika kalian mengikuti rencanaku." Nenek sihir dan Gudia setuju dengan rencana si Roti. Dokter keluar dari ruang operasi dan bertanya pada semua orang, apakah salah satu di antara mereka mempunyai golongan darah B negatif. Karena Aryan membutuhkan transfusi darah B negatif. Sebab luka Aryan sangat parah karena peluru menembus dada Aryan. Narmada sangat terkejut mendengar perkataan dokter, kemudian menangis histeris. Imli meminta mertuanya untuk tetap tenang dan berkata, "Aku akan pergi untuk mengecek darahku. Semoga darahku cocok untuk Aryan." Imli pun pergi ke laboratorium. Setelah menjalani serangkaian tes, ternyata darah Imli tidak cocok. Lalu Imli dengan panik menelpon seseorang untuk membantunya mendapatkan darah untuk suaminya. Narmada terus menangis melihat kondisi Aryan. Badima mulai mencoba mencuci otak Narmada agar membenci Imli dan mengatakan, Aryan terus-menerus terluka karena Imli. Narmada meminta Badima untuk tidak menyalahkan Imli karena Imli sedang mencari golongan darah untuk anaknya. Badima memberitahu Narmada jika Imli tidak memaksa Aryan untuk mengambil laporan artikel itu, maka Aryan tidak akan terluka seperti ini.
Dan kamu tahu, Imli memanfaatkan suami pertamanya untuk pindah dari desa kecil ke kota besar, lalu menjadi seorang jurnalis dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Imli mencapakan suami pertamanya, kemudian menggoda Aryan untuk mendapatkan harta dan pangkat dari Aryan. Imli sudah menghancurkan dua suaminya dan tidak akan ragu lagi untuk mencari mangsa selanjutnya demi keuntungannya. Aku tidak mau melihatmu menderita karena kehilangan putramu. Lalu nenek sihir meminta Narmada untuk menjauhkan Imli dari hidup Aryan, karena Imli mempunyai niat jahat padanya. Kita beralih ke Imli. Madap menelepon Imli dan mengatakan, "Aku sudah menyiarkan berita tentang Aryan yang membutuhkan donor darah di TV. Dan aku menemukan orang yang mempunyai golongan darah B negatif seperti Aryan." Imli meminta Madap menjemputnya di rumah sakit untuk mengantarnya menemui orang yang akan mendonorkan darahnya pada Aryan. Madap sampai di rumah sakit dan menunggu Imli di bagian resepsionis. Joti melihat Madap dan menghampirinya, lalu ia bertanya, "Apa kamu sedang menunggu Imli?" Madap menjawab, "Iya." Si Roti kemudian menyuruh Madap untuk menemui Imli di ruang ICU. Madap pun pergi menemui Imli. Roti berbicara di dalam hati, Narmada pasti akan salah paham melihat Imli dan Madap pergi bersama, dan akan berpikir Imli lebih mementingkan pekerjaan daripada Aryan. Sementara itu, Imli sedang meminta izin pada Narmada untuk pergi selama 1-2 jam karena ada urusan penting. Narmada bertanya pada Imli, "Apa kamu akan meninggalkan Aryan dalam kondisi kritis?" Imli berpikir dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya pada Narmada, karena itu sangat berisiko tinggi. Imli terpaksa berbohong dengan mengatakan dia akan mengurus beberapa pekerjaan penting dan akan kembali dalam 1-2 jam. Madap datang dan berkata, "Imli, ayo cepat, kita sudah terlambat." Lalu Imli dan Madap pun pergi. Nenek sihir bertanya pada Narmada, "Apakah kamu masih berpikir Imli peduli pada Aryan?" Lihat, Imli pergi meninggalkan Aryan yang sedang kritis untuk bekerja. Setelah beberapa saat, Imli bersama Madap menjemput pendonor dan mengantarnya ke rumah sakit. Namun mereka terjebak kemacetan di jalan. Madap bertanya bagaimana kita bisa segera sampai ke rumah sakit. Imli mengatakan, "Kita harus sampai ke rumah sakit dengan cara apapun karena Aryan membutuhkan pendonor darah." Kemudian Imli meminta Madap dan sang pendonor untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka. Kemudian Imli tancap gas dan menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil marah dan bertanya, "Apa kamu akan ganti rugi karena menabrak mobilku?" Imli menjawab, "Iya, aku akan mengganti rugi atas kerusakan yang kubuat. Jadi kalian semua harus minggir." Imli mengancam pemilik kendaraan lain untuk memindahkan kendaraannya, atau dia akan menghancurkan mereka. Semua mobil pun menepi. Imli berhasil mengatasi kemacetan. Imli kemudian menancap gas mobilnya ke rumah sakit dan memberitahu perawat bahwa dia sudah mendapatkan donor darah. Perawat mengatakan jika mereka sudah mendapatkan darah untuk Aryan dari seseorang. Roti memberikan kantong darah ke dokter dan bertanya, "Apa Aryan bisa diselamatkan sekarang?" Dokter berkata, "Iya." Lalu masuk ke ruang ICU dan mulai mendonorkan darah untuk Aryan. Kemudian Narmada berterima kasih kepada Joti karena membawa kantong darah untuk Aryan tepat waktu dan bertanya bagaimana Roti mendapatkannya. Si Roti ingat sudah menyuap kepala PMI untuk bisa mendapatkan kantong darah itu. Imli langsung ke kantor PMI untuk mencari darah untuk Aryan. Imli menghampiri Roti dan berterima kasih karena sudah membawakan Aryan kantong darah. Kemudian Imli berkata pada Narmada, jika mereka sudah berhasil menyelamatkan Aryan. Narmada marah mendengar Imli mengatakan itu, karena Narmada ingat bahwa Aryan selalu terluka di dekat Imli. Kemudian Narmada menampar Imli dengan sangat keras. Arpita bertanya pada ibunya, "Ada apa denganmu, Bu?" Narmada menyuruh Arpita untuk diam dan tidak ikut campur. Lalu Narmada menyeret Imli keluar. Imli bertanya pada Narmada, "Apa kamu marah padaku? Dan apa aku punya salah padamu, Bu?" Narmada menjawab, "Jangan panggil aku ibu lagi. Kamu sudah memanfaatkan Aryan demi kepentinganmu dan membuat Aryan selalu dalam bahaya di dekatmu. Dan sekarang Aryan tertembak karena kamu."
Imli menangis kaget mendengar ucapan Narmada padanya. Narmada mengatakan jika Imli tidak peduli dengan kondisi Aryan, Imli lebih mementingkan pekerjaannya. Imli memohon pada Narmada untuk mendengarkannya sekali. Narmada memperingatkan Imli untuk menjauh dari Aryan untuk selamanya, karena Imli membawa petaka bagi Aryan. Lalu Narmada pun pergi. Imli menangis terseduh-seduh dan berbaring di lantai rumah sakit seperti orang kesurupan. Beberapa saat kemudian, dokter memberitahu Narmada bahwa kondisi Aryan sudah membaik dan dia bisa menemuinya sekarang. Narmada bersama yang lainnya masuk menemui Aryan. Aryan memberitahu Arpita bahwa dia baik-baik saja dan meminta ibunya untuk tidak khawatir lagi. Narmada berkata pada Aryan, dia harus berterima kasih pada Roti karena mendapatkan darah tepat waktu dan menyelamatkan hidupnya. Aryan berterima kasih kepada Roti. Aryan kemudian bertanya di mana Imli. Apakah Imli baik-baik saja? Badima mengatakan jika Imli pasti sedang sibuk bekerja. Aryan berkata, aku akan pergi menemui Imli. Jika dia tidak bisa datang ke sini, lalu Aryan melepaskan infusnya. Narmada menghentikan Aryan dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menemui Imli lagi. Aku tidak mau melihatmu mempertaruhkan nyawamu lagi demi Imli. Aryan mengatakan, jika ibunya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu, lalu memohon pada Narmada untuk membiarkannya untuk pergi menemui Imli. Narmada berkata, angkali dulu mayatku jika kamu ingin pergi menemui Imli, karena aku tidak mau melihatmu bersama Imli lagi. Aryan kaget mendengarnya. Aryan kemudian meminta maaf pada ibunya karena tidak mematuhinya dan mengatakan jika dia harus menemui Imli sekarang juga. Narmada mencoba menghentikan Aryan lagi tapi tidak berhasil. Narmada kemudian menangis melihat Aryan pergi. Imli keluar dari rumah sakit dengan perasaan sedih, sambil mengingat kata-kata Narmada. Sementara itu Aryan mencari Imli dan mencoba keluar dari rumah sakit. Dokter mencoba menghentikan Aryan agar tidak keluar dari rumah sakit, karena dia baru saja selesai dioperasi. Arpita bersama Sundar datang untuk menghentikan Aryan. Arpita mengatakan jika ia akan membawa Imli kembali. Imli pasti terluka dengan perkataan ibu. Jadi aku mohon kamu beristirahat dulu, karena kamu baru saja selesai dioperasi. Aryan meminta Arpita untuk membiarkannya pergi. Sundar berkata pada Arpita, biarkan saja Aryan pergi, karena percuma untuk menghentikannya. Aryan pun pergi. Imli berjalan ke area pewarnaan kain, sambil mengingat momen-momen indah yang dihabiskan bersama Aryan. Imli menangis terseduh-seduh. Dan dia merasa tiba-tiba pusing dan hampir terjatuh ke tempat perebusan air mendidih. Aryan datang dan memegang tangannya. Lalu Aryan menarik Imli dan memeluk Imli dengan erat. Aryan bertanya apakah Imli baik-baik saja. Imli menjawab, dia baik-baik saja. Lalu Imli bertanya pada Aryan, kenapa kamu tidak di rumah sakit? Aryan menjawab, ketika aku sadar kamu tidak ada di sisiku, jadi aku mencarimu sampai ke sini. Di tempat lain, Narmada sedang menonton berita tentang Imli yang sedang berkelahi dengan pengendara mobil ketika lalu lintas macet dan mempertaruhkan nyawanya untuk membawa seorang pendonor darah ke rumah sakit demi menyelamatkan nyawa suaminya. Narmada merasa bersalah karena salah paham terhadap Imli. Gudia dan Badima mengatakan jika itu adalah berita palsu yang dibuat oleh Imli untuk mendapatkan hati Narmada lagi. Narmada mengatakan jika dia sangat khawatir terhadap Aryan. Nenek sihir mencuci otak Narmada lagi dengan mengatakan, Imli pasti membuat Aryan berani untuk melawanmu. Mungkin sebentar lagi dia akan mengambil Aryan dari sisimu. Narmada semakin khawatir dan bertanya kepada Badima, apakah aku akan benar-benar kehilangan Aryan? Badima berkata, jika kamu tidak menyingkirkan Imli, maka kamu harus bersiap untuk kehilangan putramu. Gudia semakin mengompori Narmada. Narmada meminta mereka untuk tidak mengatakan itu, karena dia sangat takut kehilangan Aryan. Badima kemudian menyarankan Narmada untuk menyuruh Imli berhenti dari pekerjaannya, lalu memastikan apakah Imli mencintai pekerjaannya atau suami dan mertuanya. Kembali ke Aryan yang sedang mendesak Imli untuk menceritakan apa yang ibunya katakan padanya.
Imli menolak untuk berbicara. Aryan berkata, "Pasti ibuku mengatakan sesuatu hal yang menyakitimu." Imli mengatakan, "Ibu hanya terlalu mengkhawatirkan kondisi kamu, sehingga tidak sengaja mengatakan hal-hal yang tidak pantas." Nantikan episode Imli selanjutnya dengan menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbarunya. Terima kasih.